kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama cari wajah Tuhan. Kita mau sama-sama bersekutu dalam ibadah bersama-sama. Kita mau biarlah setiap apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita sampai hari ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita mau naikkan penyembahan kita dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan yang boleh ada senantiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kami boleh mengenal Engkau ya Bapa, kami boleh merasakan kasih setiamu Tuhan yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang untuk memuji-Mu ya Yesus. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi pikiran kami, hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. Yes Jesus, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik.
pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami ya Bapa. Semuanya punya hikmat ya Bapa yang Kau taruh bagi setiap kami ya Yesus. Kami percaya Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau dengan segenap hati Tuhan kami nyanyikan ini lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau benar-benar Tuhan menaruh kepercayaan kami sepenuhnya hanya kepada Engkau ya Yesus. Haleluya Yesus. Kesempatan kami boleh beribadah Tuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang penuhi hati kami ya Bapa. Kau yang tuntun kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang berkuasa atas kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau memuji dan menyembah Kau lebih lagi ya Bapa dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita mau memuji Tuhan. Lagu berikutnya, biarlah Tuhan Yesus kota benteng kehidupan kita, benteng kehidupan kita yang tidak akan pernah goyah. Dia satu-satunya yang setia bagi setiap kita. Amin. Jalan bersamamu, tak akan ku gentar.
dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau siapkan fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami tanah hati yang terbaik ya Bapa, untuk boleh disirami Tuhan, untuk boleh ditanami Tuhan dengan benih firman-Mu ya Yesus. Haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan, saat kami berjalan bersama Tuhan, kami gak perlu takut Tuhan, kami gak perlu cemas Tuhan, kami gak perlu khawatir Tuhan, karena tangan-Mu sendiri Tuhan yang menopang setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Oh Jesus, kami datang Yesus, kami datang Tuhan. doa untuk mendengar firman Tuhan. Kita satu dalam doa sembahyang. Bapa, kami sudah memuji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah untuk menaikkan korban rohani lewat puji-pujian, pengagungan dan syukur kepada Tuhan. Tiba saatnya kami buka hati buat firman-Mu. Roh Kudus tetap mengurapi kami semua, memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu untuk kami semua, untuk jemaat Tuhan yang sedang berbakti di rumah. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Selamat kita mendengarkan firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai ayat 28.
Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya. Hari ini kita kebaktian dengan perjamuan suci. Kita akan dengar firman Allah dengan suatu tema, makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, dunia tidak bisa mengerti soal makan daripada tubuh Tuhan. Dunia tidak bisa mengerti daripada minum dari darah Kristus. Tetapi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya percaya penuh akan firman Allah. Kita belajar dari firman Allah bahwa sesungguhnya ada makna rohani yang luar biasa dari makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya, kita mempercayai perjamuan suci adalah suatu sakramen yang membuat iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, yang membuat kasih kita semakin besar kepada Tuhan, yang membuat semangat kita untuk melayani Tuhan semakin bertambah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau melihat makna daripada makan tubuh Tuhan dan minum daripada darah Tuhan atau perjamuan suci. Saudara kekasih dalam Tuhan, makna yang pertama dari perjamuan suci, Tuhan bilang, buat perjamuan suci supaya kamu mengingat akan aku, kata Tuhan Yesus. Mari kita akan mendengar firman itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, Tuhan bilang, makan tubuh Tuhan. Tuhan bilang, minum daripada darahku, supaya kamu selalu mengingat akan Tuhan Yesus. Artinya kita mengingat bahwa Yesus menyintai saudara, mencintai saya, dan rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib Golgota untuk menebus dosa saudara dan untuk menebus dosa saya. Kalau kita ingat korban Yesus yang besar itu, maka itu pasti akan membuat saudara dan saya lebih mencintai Tuhan. Saudara kekasih, dengan mengingat korban yang besar akan membuat kita lebih taat kepada firman Allah. Kalau kita selalu mengingat Yesus mati dan bangkit untuk kita, apa yang kita mau balas kepada Dia? Dengan kita mengingat ada korban, ada kasih yang besar, ada keselamatan yang besar yang Yesus berikan kepada saudara, membuat kita mau melakukan pekerjaan Yesus di atas muka bumi ini. Jadi kita akan semakin bertambah dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Ini makna yang pertama. Kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang kekasih, apakah diingatan saudara dan saya masih selalu ingat, Tuhan, terima kasih Engkau sudah mati dan bangkit untuk saya. Dan Tuhan, apakah balasanku kepadamu? Apa yang bisa saudara buatlah kepada Tuhan. Gak bisa sebanding dengan pengorbanan Yesus. Tapi yang mampu saudara dan saya lakukan, lakukanlah untuk Yesus. Haleluya. Makna kedua, kita mau belajar daripada firman Allah, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Kita akan dengar firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-54. Firman Tuhan berkata begini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Makna kedua, kalau saudara makan daripada tubuh Tuhan, kalau saudara minum daripada darah Tuhan, saudara yang kekasih, saudara dan saya mempunyai hidup yang kekal di dalam tubuh yang fana ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini luar biasa. Tubuh fana bisa mati, tetapi karena ada iman kepada Yesus, ada selalu makan daripada tubuh dan minum daripada darah Kristus. Dalam tubuh yang fana ada sesuatu yang kekal. Ada kehidupan kekal dalam saudara dan dalam saya yang sebenarnya fana. Haleluya. Lalu pada ayat yang terakhir dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 54c dikatakan, Tuhan akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Alkitab katakan satu kali saudara dan saya mati, kecuali satu generasi terakhir sebelum Yesus datang kedua kali. Ada generasi yang masih hidup sampai saat itu, tapi kebanyakan generasi yang lewat sudah meninggal. Sekarang generasi saya dan saudara, apakah kita menjadi generasi terakhir dan tidak mengalami kematian? Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi pada umumnya manusia akan mati. Alkitab katakan satu kali manusia akan mati, sesudah itu ada penghakiman. Tapi puji Tuhan, kalau kita percaya Yesus, selalu makan daripada tubuh Kristus dan minum daripada darah Kristus, maka tubuh dan darah Tuhan akan membuat kita bisa dibangkitkan oleh Bapa pada hari kiamat itu. Haleluya. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara kasih untuk apa? Untuk bertemu Yesus yang turun dari sorga pada kali kedua. Ada pertemuan yang manis, pertemuan di udara. Untuk menerima mahkota kehidupan yang Yesus berikan untuk saudara dan saya yang mati dibangkitkan dahulu. Haleluya. Yang hidup sampai pada saat hari besar kedatangan Yesus kedua kali, diubahkan sama-sama kita naik ke udara menyongsong Yesus dan bala tentara sorga yang turun dari sorga. Haleluya. Ini makna daripada makan daging dan minum daripada darah Kristus. Lalu kita melihat makna yang keempat. Apakah yang dikatakan firman Allah? Makna yang keempat kita bisa dapati di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56. Demikian bunyi firman Allah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Oh, luar biasa. Kalau kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, kita ini semua tinggal dalam Yesus. Dan Yesus tinggal dalam kita. Artinya ada suatu persekutuan. Yesus tinggal dalam saudara. Yesus tinggal dalam saya. Saudara, ini suatu keindahan. Ini suatu keadaan yang sangat berbahagia. Ini suatu keadaan di mana
Kalau Yesus ada dalam kita, ada kekuatan untuk berkemenangan. Saudara yang kekasih, ada suatu kesatuan antara Yesus dengan saudara, Yesus dengan saya. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita dapat mengerti bahwa kita ada dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita. Dia mau tinggal dalam saudara dan saya. Dia mau makan dengan saudara dan saya. Ada suatu persekutuan. Lalu dia bisa mencelikkan mata saudara untuk hal-hal rohani yang mungkin sampai saat ini saudara masih ada selubung di mata, tidak paham akan firman Allah, kurang mengerti rencana Tuhan. Tapi kalau ada Yesus tinggal dalam saudara, Yesus tinggal dalam saya, Tuhan mencelekkan mata kita, melihat suatu yang indah, suatu kebenaran yang luar biasa, suatu rencana Allah yang agung mulia untuk membawa saudara dan saya menjadi mempelai Yesus Kristus. Yesus sebagai mempelai laki-laki dan saudara dan saya gereja Tuhan sebagai mempelai wanita, dan ada pernikahan antara Kristus dan gereja. Ini saat yang ditunggu-tunggu gereja. Tuhan menolong saudara dan saya untuk dapat mengerti rencana Tuhan lewat kebenaran firman Allah, rencana agung dan mulia. Haleluya. Makna yang kelima daripada makan daripada tubuh dan darah Kristus, saudara yang kekasih, kita dapati ayat di dalam Yohanes 6 ayat 57. Demikian firman Allah, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara yang kekasih, makna yang kelima kita belajar, makan daripada tubuh dan minum daripada darah Tuhan membuat kita hidup oleh Yesus. Haleluya. Kita bukan hidup oleh perkara-perkara dunia ini, tapi kita hidup oleh Yesus. Apakah yang dimaksud hidup oleh Yesus? Kita bisa hidup semangat kita untuk maju melayani Tuhan. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa yang bisa hidup dalam saudara saya? Iman kita hidup mempercayai Yesus sepenuh hati dan mempercayai firman Allah dengan sepenuh hati, sehingga kita bisa mempunyai suatu tekad, saya mau melakukan perintah Tuhan karena iman kita hidup dan tidak mati. Saudara yang kekasih, apalagi yang membuat hidup, apalagi yang bisa hidup dalam saudara dan saya? Semangat, iman, dan apalagi saudara bisa hidup di dalam suatu kegairahan untuk mengiring dan melayani Tuhan. Adalah kita punya kehidupan untuk melayani Tuhan, suatu kehidupan yang benar-benar bersemangat, berapi-api hidup. Semangat pelayanan kita bertambah-tambah untuk mencari jiwa buat Tuhan, untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil, supaya banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah satu-satunya Juru Selamat umat manusia, dan tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa membuat manusia itu selamat, hanya dalam satu nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini tugas saudara dan saya. Kalau semangat juang kita untuk memberitakan Injil itu hidup, maka kita akan beritakan kabar baik ini kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada handai taulan, dan kepada semua orang yang bisa saudara jumpai. Karena semangat mewartakan Injil itu ada hidup dalam saudara. Saudara yang kekasih, sekarang adalah akhir zaman. Kumpul jiwa untuk Tuhan. Saudara yang kekasih, tanda-tanda sudah dinyatakan oleh Tuhan. Betapa kita sudah hidup di ujung dari akhir zaman. Apa yang saudara mau buat dengan kehidupan ini? Kita semua berdoa supaya darurat COVID-19 itu cepat selesai, dan kita bebas untuk melayani Tuhan dan kerja Tuhan. Saudara, biarlah semua yang ada pada saudara tidak mati, tapi hidup. Saudara bisa membangun rumah tangga, suatu rumah tangga yang hidupnya adalah mengiring dan melayani Tuhan.
saudara-saudara bisa membangun suatu pekerjaan yang baik sesuai dengan segala perintah Tuhan, dan saudara punya suatu kemampuan kerja yang benar-benar dapat diterapkan sehingga rezeki Tuhan ada dalam hidup saudara untuk keluarga saudara. Saudara bisa punya semangat. Ada yang saudara masih di kuliah, masih belajar di sekolah, punya semangat untuk belajar. Saudara yang sudah bekerja punya semangat untuk bekerja. Saudara yang terlibat dalam pelayanan, semangat tetap berapi-api melayani Tuhan. Semua dalam saudara hidup dan tidak mati. Dan hidup itu oleh Yesus. Yesus yang memberikan semua hidup ini dalam saudara dan saya. Saudara yang kekasih, ini makna daripada makan daripada tubuh dan minum daripada darah Yesus. Perjamuan suci. Haleluya. Kita ulangi singkat 5 hal yang luar biasa. 1, kita mengingat akan korban Kristus yang mahal harganya, yang besar, mulia dan agung. Yang kedua, makna dari perjamuan asa yang kudus adalah saudara dan saya, kita mempunyai hidup kekal di dalam tubuh yang fana ini. Ada kehidupan kekal sesudah kehidupan yang fana ini. Saudara yang kekasih, yang ketiga, kita belajar daripada firman Allah bahwa kita kalaupun mati meninggal pada waktu hari Maranatha tiba, saudara dan saya, Allah akan membangkitkan dari antara orang mati. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Yang keempat, kita bersekutu, manunggal dengan Kristus. Kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Wow, luar biasa keindahan. Tuhan di dalam kita, Dia beri kekuatan dan kemenangan. Dia beri kita melihat setiap kebenaran ilahi, dan kita bisa mendapat berkat-berkat surgawi lewat persekutuan yang indah dengan Kristus. Dan yang kelima, kita hidup oleh Yesus. Semua dalam kita hidup. Kasih hidup, semangat hidup, iman hidup, pelayanan hidup. Apalagi saudara, semua yang ada dalam saudara, potensi-potensi saudara, semua dihidupkan oleh Yesus. Dan kita berkarya lebih-lebih lagi untuk Yesus dan pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaan sorga di muka bumi ini bertambah besar. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita akan bersekutu dan tubuh dan darah Kristus. Kita akan berdoa. Saudara sudah memegang roti dan cawan ini. Kita mau makan daripada tubuh Tuhan dan minum daripada darah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih. Sekarang kami paham ada suatu makna rohani yang sangat besar dari makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Sedia kami siapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami Tuhan. Kalaupun ada kekurangan, ada dosa, ada salah, mohon ampun dari Tuhan. Supaya sebentar apabila kami makan daripada tubuh Tuhan dan minum daripada darah Tuhan, benar-benar kami menerima berkat kehidupan dan bukan kematian. Kami akan segera untuk bersekutu dan tubuh dan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita dengar firman Allah sebelum kita akan makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Kita angkat pecahan roti ini tinggi. Suatu tanda saudara selalu mau meninggikan nama Yesus. Mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Haleluya. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, terima kasih. Saat yang indah kami bersekutu dan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan daripada tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat cawan. Haleluya. Dengar firman Tuhan sebelum kita minum. Haleluya. 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 Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah masing-masing menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum daripada cawan itu. Haleluya. Minum. Ada perjanjian berkat, perjanjian baru di dalam iman dan dalam persekutuan yang tubuh dan darah Kristus. Miliki semua perjanjian Tuhan. Perjanjian kekuatan, perjanjian damai sejahtera, perjanjian kemenangan, perjanjian urapan Roh Kudus untuk dapat memberitakan kabar baik, untuk melayani Tuhan. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Siapakah kita yang dicintai Tuhan? Kita orang berdosa, tapi Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya. Kita yang gak layak, Tuhan melayakkan kita. Tuhan ambil jubah yang kotor dari kita. Tuhan pakaikan jubah kebenaran Yesus Kristus lewat salib, lewat kematian Kristus. Haleluya. Lewat kebangkitan Kristus, nyatalah iman kita sempurna. Iman kita bisa membawa kita sampai hidup kekal, sampai kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Tapi kalau saudara dan saya masih hidup sekarang, hiduplah untuk Tuhan. Karena kita bisa menerima itu. Yesus memberikan kita untuk mampu hidup bagi Yesus. Jika kita masih hidup, hiduplah untuk Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, yang sudah bersekutu dan tubuh dan darah Tuhan. Beri mereka kekuatan iman, beri mereka punya semangat yang hidup untuk percaya ada pemulihan di dalam setiap kehidupan mereka. Kalau yang sakit ada kesembuhan, kalau yang susah ada penghiburan, yang butuh pertolongan ada pertolongan. Dan Tuhan akan memulihkan dunia ini dan bangsa Indonesia dari setiap virus COVID-19 yang berbahaya. Tuhan akan patahkan, lumpuhkan kuasa virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar Indonesia cepat pulih, dunia cepat pulih. Umatmu ada kesempatan lagi yang Tuhan berikan untuk dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk dapat memberitakan kabar baik bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus.
pada akhir-akhir zaman ini. Tuhan tolong supaya banyak orang sadar, insaf dan bertobat. Terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucapkan syukur kami sudah bisa menyelesaikan pelayanan ibadah kami bersama umat-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap umat-Mu diberkati dalam keluarga dan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, mereka yang sekolah masih ada di dalam Tuhan waktu-waktu libur, tapi Tuhan mereka pakai waktu itu dalam pembelajaran online. Semua tetap maju di dalam semua apa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Perlindungan Tuhan menyertai kami sekalian. Kasih Tuhan tetap menyertai. Kesehatan, keamanan Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalaupun umat-Mu ada doa sembahyang yang tak mampu kami sembahyang pada saat ini, Tuhan mendengar setiap doa sembahyang umat-Mu. Tuhan buat umat-Mu untuk mencintai Tuhan sepenuh hati dan memberi waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan lewat doa sembahyang, lewat firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan kita mau terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi dalam kemurahan cinta kasih keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan pimpinan pertolongan, dengan segala damai sejahtera dan sukacita, hikmat, akal budi pengertian, urapan Roh Kudus, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup berkemenangan, hidup menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba mengakhiri kebaktian pada hari ini dengan segala puji hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.